Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan mempelajari ilmu bahasa, yaitu ilmu sharaf dan juga nahwu. Untuk sesi yang pertama ba'dal maghrib kita memulai dengan membaca kitab Al-Kafi fi ilmi sarfi. Kita melanjutkan pertemuan yang pada pekan yang lalu. Kita sudah sampai pada halaman 7. Ya, sampai halaman 7 ya. Yaitu At-Tamrinu Tsani, soal yang kedua. Atau sudah yang kedua? Belum. Kedua belum ya? Baik. Kalau yang pertama kemarin sudah ya, halaman 6 selesai. Sekarang halaman 7. At-Tamrinu Tsani, latihan yang kedua atau nomor 2, al-itsnain. Udhkur sighata hadhil kalimati. Sebutkan sighah dari kata-kata ini. Jadi nomor 2 pertanyaannya disuruh menyebutkan sighahnya apa. Nah, tentunya kita sambil murajaah dan apa yang kita hafalkan, di mana pada tasriful usul kemarin ada berapa sighah totalnya? 12. Itu mulai dari pertama fi'il madhi yang maklum, kemudian mudhari'un maklum, lalu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, makan, isim alat, kemudian madhi majhul sama mudhari' majhul. Jadi totalnya 12 sighah. Nah, kita harus menghafalnya itu. Harus menghafal sighahnya dan menghafal wazannya. Nah, latihan nomor 2 di sini kita ditanya tentang sighahnya dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, madhabun. Nah, bagaimana cara kita menentukan sighah? Yaitu kita kembalikan ke wazannya. Jadi kata madhabun, nah ini kita perlu pelan-pelan bagi yang pemula mungkin bingung. Kata madhabun itu kita kembalikan kepada wazannya. Nah, wazannya ini pertama diawali dari huruf mim, kemudian tambahi fa'alanya, fa, ain dan lam. Bunyinya maf'alun. Nah, yang berbunyi maf'alun itu sighah apa? Ya, isim zaman atau isim makan. Isim zaman makan. Nah, maka madhabun ini kan mengikuti wazannya ini. Ini namanya mauzun. Maka madhabun dia sighahnya isim zaman makan. Bisa dipahami? Jadi dimasukkan ke polanya. Lalu misalkan ditambahi pertanyaan ini. Ditambahi pertanyaan dengan latihan pertama kemarin. Bukan pertanyaan apa? Disambung dengan pertanyaan nomor 3 aja, yaitu sebutkan fi'il madhinya. Nah, sekaligus kita latihan.
Sekaligus lanjut dengan pertanyaan berikutnya, yaitu sebutkan fi'il madinya, maka ambil huruf fa ain lamnya. Maka asalnya dia apa ini? Katanya zahaba. Zahaba. Ya. Nah, itu nanti untuk latihan yang nomor 3 sekalian. Sehingga kata madhabun itu jika ditanya sigohnya, nah, maka jawabannya isim zaman makan. Namun kalau ditanya wazannya, maka kembalikan ke fa'ala. Maka wazannya adalah maf'alun. Wazannya maf'alun. Jadi kembalikan ke timbangannya, ke rumusnya. Nah, sehingga kalau kita tanya artinya, madhabun itu asal katanya adalah zahaba. Zahaba artinya pergi atau berangkat. Nah, sehingga madhabun isim zaman makan artinya adalah waktu atau tempat berangkat. Waktu atau tempat pergi. Itu artinya. Cara menerjemahnya seperti itu. Nah, sehingga mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan madhab fikih? Kan gitu. Kan sebutannya juga madhab kan. Nah, dikatakan dia madhab fikih karena disitulah adalah tempat berangkatnya pendapat para ulama madhab. Jadi gitu. Jadi kalau seorang belajar fikih madhab, berarti dia mengikuti pendapatnya daripada ulama imam madhab tersebut. Berangkatnya mereka membuat beristinbat, menumbuhkan hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka memiliki pendapat dalam ilmu fikih. Nah, itu tempat berangkatnya pendapat mereka itu. Maka dikatakan madhab. Ya, berikutnya kata mirsamun. Sigoh apa berarti? Isim alat. Ya, karena mengikuti wazan mif'alun. Nah, artinya apa? Mirsamun pensil atau kuas. Dari kata rosama. Fi'il madinya rosama. Nah, rosama itu melukis. Jadi menulis tapi yang tulisan indah. Tulisannya itu bagus atau lukisan. Makanya ada istilah rosem. Misalkan Al-Quran itu kan ada rosem Utsmani. Jadi tulisannya itu apa? Metode penulisan Utsmani. Kemudian berikutnya usjud. Sehingga fi'il amr mengikuti wazan uf'ul. Kata asalnya sajada. Berarti usjud artinya sujudlah. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui arti dari macam-macam pecahan dari kata-kata itu. Asal katanya satu tapi menjadi pecah macam-macam, kita bisa menentukan artinya. Atau sebaliknya kita bisa membuat suatu kata yang kita inginkan dengan mengetahui rumus-rumus tersebut. Berikutnya sabirun. Sighah isim fa'il. Ala wazni itu mengikuti wazan fa'ilun. Dari kata sabara, bersabar. Berarti sabirun artinya yang bersabar ya. Orang yang sabar atau penyabar. Berikutnya maqbulun. Nah, sighah apa? Maqbulun isim maf'ul. Nah, ciri-cirinya bedanya antara isim maf'ul sama isim zaman makan. Kalau isim maf'ul itu sebelum akhir ada huruf wawu. Jadi sebelum terakhir itu hurufnya huruf wawu. Kalau isim zaman makan dan isim alat itu cuma ditambahin mim di depannya. Cuman harokatnya kalau isim zaman makan mimnya fathah. Kalau zaman makan mimnya fathah. Kalau isim alat mimnya kasroh ya. Maf'alun, mif'alun. Kalau isim maf'ul mimnya fathah,
tapi huruf sebelum terakhir ditambahi huruf wawu sehingga bunyinya maf'ulun. Gitu. Nah, makbulun balik ke sini. Asal katanya qabila. Qabila artinya menerima. Berarti makbulun artinya yang diterima. Isim maf'ul kan yang di. Makbul berarti yang diterima, atau misalkan doanya itu makbul. Nah, doanya diterima, dikabulkan. Qabul masdarnya ya. Jadi qabila yaqbalu qabulan. Kemudian berikutnya su'ila. Nah, 3 huruf ini berarti huruf asli. Cuman bunyinya uia. Fu'ila berarti wazannya. Berarti masuk yang mana? Sighah apa? Madhi yang majhul. Madhi majhul. Kalau sa'ala itu artinya bertanya. Kalau su'ila berarti fi'il madhi. Kalau sa'ala itu telah bertanya, berarti kalau su'ila telah ditanya. Nah, telah ditanya. Kemudian la tandur. Fi'il nahi. Mudah, fi'il nahi alamatnya dia ditambahi dengan la nahiyah namanya. La nahiyah. La panjang ya. Beda kalau lam. Lam itu cuma huruf lam gitu loh. Kalau ada alifnya lam alif itu namanya la. La nahiyah artinya la larangan. La tandur dari kata nadhara. Fa'alanya apa? Fa'alanya nadhara. Apa nadhara? Melihat. La tandur berarti artinya jangan melihat. Jangan lihat. Berikutnya fathan. Sighah masdar. Ya, mengikuti wazan fa'lan. Nah, artinya apa fathan? Pembukaan, ya, membuka atau pembebasan. Membuka, membebaskan. Fathul Makkah itu membuka kota Makkah, artinya apa? Membebaskan kota Makkah. Terus berikutnya miftahun. Nah, sighah apa itu? Isim alat. Yang penting apa isim alat? Yang terpenting adalah awalnya huruf mim, harokatnya kasroh. Meskipun kadang di belakangnya sebelum terakhir dikasih alif, kadang gitu, memang seperti itu. Kadang dikasih alif belakangnya. Contohnya di sini miftahun. Nah, kalau kita mengikuti rumusnya tanpa alif harusnya maftahun, miftahun, pendek. Tapi khusus kata fatha, yaftahu, isim alatnya miftahun, panjang. Ada alifnya gitu. Nah, lalu fa'alanya apa? Hurufnya fatha. Meskipun ada alifnya itu tambahan, itu tidak usah begitu dipermasalahkan, karena itu emang terkadang ada tambahan seperti itu. Yang penting ciri-cirinya tadi, kalau isim alat diawali huruf mim yang berharokat kasroh. Fatha membuka, berarti miftahun alat membuka. Terjemahnya sering diartikan kunci. Kemudian berikutnya masyrabun. Sighah apa? Isim zaman makan. Ya. Dari kata syariba. Syariba itu minum. Masyrabun berarti waktu atau tempat minum. Kemudian mansurun. Sighah isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan perhatikan catatan penting ini. Bedakan antara sorof dengan nahwu nanti. Nah, di sorof itu ada isim fa'il. Nyebutnya isim fa'il. Ya, jangan fa'il. Karena fa'il itu nanti di pembahasan nahwu. Demikian pula dengan isim maf'ul. Itu sorof. Sebutkan isim maf'ul.
Jangan sebutkan cuman maf'ul. Kalau maf'ul itu nanti di pembahasan nahwu. Kalau isim fa'il itu dia sighoh, bentuk kata yang memiliki arti yang melakukan. Itu isim fa'il. Tapi kalau fa'il itu nanti di nahwu itu artinya dia itu subjek, yaitu yang melakukan perbuatan, subjek dalam konteks kalimat. Misalkan apa? Daraba Aliyun jidaron. Ali memukul tembok. Nah, Ali di situ fa'il, pelaku. Tapi Aliyun bentuknya kan bukan isim fa'il. Beda. Aliyun bentuknya bukan isim fa'il, tapi dia dari sisi ilmu nahwu dia fa'il, pelaku. Jadi dibedakan. Kalau kita belajar syaraf, sebutkan isim fa'il atau isim maf'ul. Jangan cuma fa'il atau maf'ul aja. Soalnya kalau antum memang sudah paham, sudah ngobrol sama teman-teman yang saling paham, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk belajar jangan, nanti tidak rancu gitu. Nanti biar bisa dibedakan. Kembali lagi, mansurun berarti dia isim maf'ul. Nah, artinya berarti apa? Yang ditolong. Nah, yang ditolong. Yunsoru siapa? Apa? Fi'il mudhari majhul. Nah, ciri-cirinya fi'il mudhari, ciri-ciri fi'il mudhari itu diawali salah satu dari 4 huruf mudharaah. Fi'il mudhari huruf mudharaah. Nah, huruf mudharaah itu nanti akan diulangi insyaallah. Ini buat wawasan dulu aja, yaitu anaitu atau boleh dibaca anita, yaitu hamzah, nun, ya, ta. Itu untuk ngapalkannya gitu, anita atau anaitu. Cuman kalau dari sisi urutan ya, ta, hamzah, nun. Kalau untuk awal-awal pemula seringnya yang disebutkan adalah ya. Nah, di sini yunsoru ditambah huruf ya. Cuman bunyinya yunsoru, domah, sukun, fathah, domah. Nah, jadi dia majhul. Kalau maklum bunyinya gimana? Yansuru, yaf'ulu, yansuru. Nah, di sini yunsoru. Sehingga artinya apa? Fi'il mudhari yang sedang atau akan ditolong. Sedang atau akan ditolong. Tidak usah pakai kata yang. Kalau kata yang itu nanti isim fa'il sama isim maf'ul. Kalau fi'il itu perbuatannya aja langsung. Waktu, menerjemahkannya itu biasanya kalau lengkap ya, pelaku, waktu, sama pekerjaannya. Pelakunya siapa? Yunsoru, dia seorang laki-laki. Waktunya kapan? Sedang atau akan. Kemudian pekerjaannya ditolong, karena dia majhul. Nah, itu menerjemahkannya fi'il seperti itu. Kalau madhi berarti telah. Berikutnya marhumun. Sigo apa? Isim maf'ul. Artinya yang. Nah, ini isim maf'ul berarti yang di apa dari kata rahimah, rahmah, yang disayangi. Yang disayangi atau yang dikasihi. Berikutnya qatlan. Masdar. Mudah ya. Ala wazni fa'lan. Maknanya apa? Qatlan membunuh atau pembunuhan. Kalau masdar berarti pembunuhan. Terakhir iqra. Sigo fi'il amr. Fi'il amr. Artinya apa? Bacalah. Selesai latihan nomor 2. Sekarang ats-tsalisu, nomor 3, yang ketiga. Udhkuril fi'lal madhiya min hadhil kalimati. Sebutkan fi'il madhi dari kata-kata ini. Jadi kembalikan fi'il madhinya. Berarti apa? Ambil 3 huruf asalnya. Ambil 3 huruf asalnya.
Cuman ini nanti karena kita belum masuk di halaman 8, halaman berikutnya ini halaman 8 nanti akan dibagi bab-bab masing-masing fiil. Ada yang berbunyi fa'ala, ada yang berbunyi fa'ila, ada yang berbunyi fa'ula. Nah, karena belum masuk bab itu, maka nanti kalau misalkan di sini salah maka dimaafkan. Nah, cuma tugasnya nanti kedepannya harus hafal, harus menghafalkan masing-masing kata itu mengikuti bab yang mana. Itu nggak boleh tuker babnya. Contohnya misalkan ini ambil kata yang pertama, yalsilu. Nah, tiba-tiba yalsilu, padahal kita belajarnya baru fa'ala yaf'ulu. Nah, kok enggak yalsulu? Tidak demikian, karena kata ghasala itu maksudnya yalsilu. Nah, yalsilu sighahnya apa? Fi'il mudhari. Berarti fi'il madinya ghasala. Nah, ini memang ghasala yalsilu, maksudnya gitu. Artinya apa? Yalsilu, dia seorang laki-laki sedang mandi atau mencuci. Mandi atau mencuci. Kemudian maktubun, fi'il madinya berarti kataba. Apa artinya? Menulis. Maktubun artinya apa? Yang ditulis. Mirsamun, sudah paham ya? Kalau sudah paham kita agak percepat. Atau masih ada yang masih bingung? Masih perlu pelan-pelan atau agak cepat? Tidak apa? Pelan-pelan aja, kalem aja ya. Ya. Sampai mana? Mirsamun ya sekarang. Mirsamun berarti fi'il madinya rosama, melukis atau menulis indah ya gitu. Mirsamun artinya sudah tahu ya, pensil atau kuas. Mamnu'un, fi'il madinya ya, mimnya yang mim yang kedua. Kalau mim pertama tambahan ya, mimnya double itu. Mimnya yang diambil mim yang kedua, kemudian huruf nun, kemudian huruf ain. Mim yang pertama sama huruf wawu itu tambahan, mengikuti wazan maf'ulun, sighahnya isim maf'ul. Nah, berarti fi'il madinya mana'a, artinya ada yang tahu mana'a? Melarang. Mana'a itu melarang. Kalau mamnu'un berarti yang dilarang, yang dilarang. Nah, itu kalau bahasa Arabnya no smoking. Nah, apa mas? Bahasa Arabnya no smoking itu banyak di sana tulisan-tulisan no smoking di Arab sana. Apa? Mamnu'ut tadkhin. Nah, mamnu'ut tadkhin, dilarang merokok. Nah, tadkhin dari kata dukhon. Dukhon itu asap, tadkhin itu ngasep, ngebul. Mamnu'ut tadkhin, dilarang ngebul, dilarang merokok. Mamnu, dilarang. Kemudian ghafirun, ghafaro ya. Pertanyaan Bapak, fi'il madinya apa? Ghafaro. Ghafaro artinya telah mengampuni, mengampuni. Ghafirun berarti yang mengampuni. Berikutnya la tarji'. La tarji', fi'il madinya apa? Raja'a, artinya kembali, telah kembali atau telah pulang. Kalau la tarji' berarti jangan kembali, jangan pulang. Berikutnya makhrajun, kharaja, artinya telah keluar. Kalau makhrajun sighah isim zaman makan, maka artinya ya, waktu atau tempat keluar. Kalau belajar tajwid ada makharijul huruf, makhraj harf, nah, tempat keluarnya huruf. Kemudian usjud, sajadah,
telah sujud. Usjud berarti sujudlah. Berikutnya maq'adun. Dari kata qa'ada. Artinya telah duduk. Maq'adun berarti isim zaman makan, artinya waktu atau tempat duduk. Sebagaimana dalam hadis, hukuman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi, yang membuat-buat hadis baru. Falyatabawwa maq'adahu finnar. Maka dia telah mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya dia, finnar, di neraka. Itu hukuman orang yang berdusta atas nama Nabi. Dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maq'adun berarti waktu atau tempat duduk, dari kata qa'ada, duduk. Kemudian maksudun, ya, dari kata qasada. Nah, maksudun itu sudah jadi bahasa Indonesia, ya kan? Sudah jadi bahasa serapan. Maksud. Nah, apa maksud Anda? Berarti apa maksud? Bertujuan. Qasada itu bertujuan. Berarti maksudun yang dituju. Yang dituju maksudun. Kemudian mangdurun. Nadhara, artinya tadi telah melihat. Mangdurun berarti yang dilihat. Masyru'un. Syara'a, artinya kalau jalan itu syari'un, masdar ya, maksudnya dia termasuk isim, kata jamid. Kalau ini masyru' dari kata syara'a yashra'u, syar'an, syari'un, masyru'un dari kata syara'a berarti apa? Mensyariatkan atau mengatur, membuat aturan. Membuat aturan. Berarti masyru'un artinya yang disyariatkan, yang diatur. Misalkan kita belajar apa? Pelajaran fikih atau pelajaran ini perkara hadza amrun masyru'. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Hadza amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Lalu berikutnya maqbulun. Dari kata apa? Fi'il madinya. Nah, kalau yang belum tahu pakainya qabala. Padahal dia ikutnya wazan fa'ila, qabila. Fi'il madinya itu qabila. Nah, antum yang sudah nikah pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia dulu akadnya. Nah, akadnya kalau pakai bahasa Arab kan qabiltu, qabil, qabila, qabila itu qabiltu nikahaha, dan seterusnya. Nanti yang belum nikah, nanti kalau nikah mau pakai bahasa Arab gitu. Dari kata qabila yaqbalu, maqbulun. Berarti artinya apa maqbulun tadi? Yang diterima. Berikutnya ukhruj. Kharaja, telah keluar. Ukhruj berarti keluarlah. Raji'un, raja'a, telah kembali atau pulang. Jadi raji'un artinya yang kembali atau yang pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'una. Raji'una itu nanti masuk di nahwu itu termasuk jamak mudzakkar salim. Nah, mufradnya raji'un berarti satu yang kembali. Kalau raji'una itu jamak mudzakkar salim, artinya banyak yang kembali. Kenapa pakainya raji'un banyak? Karena pakai dhamir nahnu. Nah, inna lillahi, sesungguhnya kami, inna itu inna nahnu, sesungguhnya kami, lillahi miliknya Allah. Wa inna, inna itu sama artinya itu inna nahnu, sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, raji'un, yaitu orang-orang yang kembali. Banyak itu jamak. Karena nahnu kan banyak. Kalau mufrad ana. Raji'un yang kembali. Selesai nomor 2. Sekarang latihan nomor 4. Ar-rabi'u yang keempat.
Imla'il faragha bil kalimatil munasabati. Imla itu artinya isilah. Al faragha itu arti aslinya itu kosong, yang kosong. Kalau kita terjemahkan bebas, isilah titik-titik. Karena di tabelnya kan titik-titik itu. Bil kalimatil munasabati, dengan kata-kata yang sesuai. Munasabah itu sesuai. Dengan kata-kata yang sesuai. Maksudnya sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan sighah yang diminta dalam tabel tersebut. Nah, di mana tabel tersebut? Yang mendatar itu ada al-kalimat, kemudian samping kirinya ismul fa'il, kemudian samping kirinya lagi fi'lul amri, samping kirinya lagi ismul makan, samping kirinya lagi ismul maf'uli. Jadi kita disuruh membuat isim fa'il atau fi'il amr sama isim makan dan isim maf'ul. Al-kalimat, kata-katanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yakfuru. Gimana cara bikin isim fa'ilnya? Kita kembalikan ke fi'il madinya dulu. Kita kembalikan ke fa'alanya dulu. Yakfuru berarti fa'alanya apa? Kafaro. Sehingga isim fa'ilnya adalah kafirun. Kafirun, fa'ilun. Insyaallah mudah kan? Tinggal masukkan aja. Tinggal masukkan ke timbangannya tersebut, ke wazannya. Kemudian kalau fi'il amr, yaitu dengan cara ini apa namanya, sedikit tambahan faedah dulu, enggak apa. Kalau untuk membuat fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Jadi fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Contohnya di situ yakfuru ya. Yakfuru. Nah, cara buat fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Nah, yang pertama yaitu langkahnya huruf mudhara'ahnya dihapus. Maka jadi ini tetap harokatnya tetap. Nah, kemudian yang kedua dijazm, disukun. Nah, ini berubah menjadi sukun. Harokatnya tetap, jangan berubah dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, bacanya gimana? Nggak bisa dibaca kan? Kfur, nggak bisa kebaca. Nah, ini dibantu dengan hamzah wasol namanya. Dibantu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu nama lain dari alif. Boleh katakan alif, boleh dikatakan hamzah wasol. Sebetulnya kalau dirinci itu berbeda. Maka jadilah. Nah, kemudian harokatnya ini menyesuaikan. Ketika ain fiilnya, nah ini kan ain fiil ya, ul. Nah, ketika ain fiilnya dhammah, maka hamzah wasolnya juga dhammah, jadilah ukfur. Nah, tapi ini kalau apa namanya dhammah. Tapi nanti kalau ain fiilnya fathah atau kasroh, maka diganti menjadi kasroh. If'al atau if'il. Itu cara membuatnya gitu. Nanti akan datang, insya Allah akan kembali, ini buat wawasan dulu. Hamzah wasol ini kalau untuk tambahan juga wawasan, hamzah wasol biasanya kalau di apa namanya mushaf itu bedanya hamzah wasol sama alif, itu hamzah wasol ada tambahan huruf shad kecil di atasnya gini, kecil banget itu. Kalau antum pakai mushaf Madinah itu kelihatan. Beda kalau hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i itu ada hamzahnya gini. Antum perhatikan itu mushafnya, nanti kalau misalkan baca Quran itu beda. Jadi kalau hamzah qat'i itu ada hamzahnya. Kalau hamzah wasal itu mirip seperti huruf shad, tapi kecil banget gini. Nah, kalau alif biasa tanpa ada tambahan apa-apa. Nah, alif itu sebetulnya fungsinya adalah huruf yang memanjangkan bacaan harokat sebelumnya fathah, itu alif.
Nah, kalau huruf yang bisa berbunyi itu namanya hamzah. Ada kalanya hamzah qat'i atau ada kalanya hamzah wasol. Nah, bedanya kalau hamzah wasol itu dia di awal kata. Nah, dia di awal kata hanya membantu untuk menghidupkan huruf yang setelahnya sukun. Itu hamzah wasol. Ketika huruf setelahnya sukun, dia kan nggak bisa dibaca. Nah, maka inilah namanya hamzah wasol untuk apa? Menyambung atau untuk menghidupkan bacaan. Nah, seandainya nanti ini di tengah kalimat, misalkan ada wawu di depannya, maka ini bacanya jangan wa ukfur, tapi langsung wakfur. Nah, jadi kalau ada kata sebelumnya, maka bacanya langsung wakfur. Jangan wa ukfur, tapi wakfur. Nah, ini namanya hamzah wasol. Jadi sekedar wasilah saja gitu. Sekedar perantara kan itu. Wasol namanya perantara. Nah, kembali lagi kalau ada cara membuat fi'il amr tadi ya. Ini kita fokusnya ke sini. Fi'il amr dilihat dari fi'il mudhari'nya. Kalau harokatnya ain fi'ilnya dia dhammah, maka hamzah wasolnya juga dhammah. Tapi kalau ain fi'ilnya kasrah atau fathah, maka dia kasrah menjadi if'al atau if'il. Ini fi'il amr. Kembali ke kata yakfuru. Isim fa'ilnya tadi kafirun, fi'il amrnya berarti ukfur. Ukfur. Isim makannya makfarun. Ya. Makfarun. Wajahnya maf'alun, makfarun. Isim maf'ulnya makfurun. Ya. Makfurun. Fu panjang karena ditambahi dengan huruf wawu. Kata berikutnya rokiba. Nah, ini rokiba, antum harus tahu fi'il mudhari'nya. Rokiba, fi'il mudhari'nya yarkabu. Rokiba yarkabu. Nah, yarkabu itu nanti untuk menentukan fi'il amrnya. Nah, rokiba isim fa'ilnya berarti rokibun. Nah, fi'il amrnya berarti apa? Irkab. Nah, jangan urkub. Bukan urkub karena dia fi'il mudhari'nya yarkabu. Nah, ka, maka fi'il amrnya irkab. Jadi fi'il amr itu menyesuaikan bunyinya fi'il mudhari, menyesuaikan fi'il mudhari'nya. Kemudian isim makannya markabun. Isim maf'ul markubun. Artinya tadi ya, yang yakfuru, kafara yakfuru itu apa? Ingkar. Ingkar atau menutup diri. Itu kafara yakfuru. Raqiba yarkabu itu artinya mengendarai. Mengendarai, berkendara. Berarti kalau raqibun berarti yang berkendara, yang mengendarai. Irkab berarti kendarailah. Markabun waktu atau tempat mengendarai, markubun yang dikendarai. Kemudian kata yang berikutnya nadhron. Nadhron tadi sudah tahu artinya ya, melihat. Isim fa'ilnya nadhirun. Nadhirun, yang melihat. Nadhara fi'il mudhari'nya yang duru. Nadhara yang duru. Maka fi'il amrnya unzur. Ya, unzur. Lihatlah. Isim makannya
mandorun. Isim maf'ul mandurun. Yarkudu. Nah, sudah dapat fi'il mudhari, jadi mudah nanti bikin fi'il amarnya. Dari kata raqada yarkudu, artinya tidur. Raqada yarkudu itu sinonim dari kata nama yanamu, nauman, naum, tidur. Yarkudu sedang tidur. Isim fa'ilnya berarti raqidun, fa'ilun. Ya. Karena fi'il madinya raqada. Berarti fi'il apa? Isim fa'ilnya raqidun. Paham ya? Ambil fa'alanya, ambil fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya. Kemudian fi'il amarnya urqud. Urqud. Nah, tidurlah. Isim makannya ko, bukan k. Marqodun. Kadang gitu. Kalau belajar syaraf itu kadang seringnya gitu. Lucunya huruf yang harusnya apa? Ko jadi k, ro jadi ra. Itu sering nanti itu. Karena mengikuti kebayang-bayang fa'ala, a semua itu. Nah. Kemudian isim maf'ulnya marqudun. Berikutnya yashrabu, syariba yashrabu, minum. Isim fa'ilnya syaribun, yang minum. Fi'il amarnya apa ya? Ada ishrab. Nah, berarti kan fi'il mudhari'nya kalau bikin fi'il amr. Yashrabu ishrab. Nah, ishrab. Nanti ada kata dzaraba yadribu, maka jadinya idrib. Nah, idrib, gitu caranya. Nah, ini ishrab, kemudian isim makannya berarti mashrabun. Nah, isim maf'ulnya mashrubun. Fathan, isim fa'ilnya fatihun. Fathan ini dari kata fataha yaftahu. Nah, fi'il amarnya apa? Iftah. Nah, iftah. Isim makannya maftahun. Nah, maftahun. Pendek aja, maftahun. Isim maf'ulnya maftuhun. Alhamdulillah selesai latihan hari ini. Hari ini fokus latihan ini. Nah, kalau di sekolahan ini buat PR, dikoreksi sama gurunya. Nah, ini daripada ngoreksi kita kerjakan bareng-bareng kan gitu. Nggak ada PR ini. PR-nya antum menghafalkan aja, antum pahami, antum hafalkan, nanti biar bisa ketika ada latihan gini cepat mengerjakannya. Ada pertanyaan? Atau nanti saja dilanjut sesi kedua. Kita cukup dulu ya, termasuk sholat isya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.